Salam, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat malam, Shalom. Saya juga menyapa saudara-saudara yang ada di rumah, yang ikut online. Shalom, salam sehat bagi kita semua. Acara belajar Alkitab dan doa akan kita mulai. Mari kita masuk di dalam doa. Tuhan, Bapa kami yang di surga, kami bersyukur dan berterima kasih masih diberi kesempatan untuk datang di rumah-Mu, untuk berbagian di dalam belajar Alkitab dan doa. Tuhan, sempurnakan segala persiapan kami. Tuhan yang dimuliakan, Tuhan yang menolong kami, sehingga kami adalah hamba-hamba-Mu, disempurnakan oleh Tuhan, dipakai oleh Tuhan. Kami berdoa untuk anak-anak-Mu di mana saja mereka ikut acara ini. Tuhan siapkan hati dan pikiran mereka, telinga mereka, hati mereka diarahkan kepada Tuhan. Jauhkan dari segala pencobaan, rasa ngantuk, rasa malas, usir semuanya itu Tuhan. Biarlah semuanya datang di bawah kaki-Mu untuk mendengar kebenaran firman Tuhan dan melakukan doa-doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita memuji Tuhan. Kita menyanyi bagai Raja Wali. Ya. Tuhan adalah kekuatanku. Tuhan adalah kekuatanku. Bersama Dia ku tak akan goyah. Bukan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perbuatan yang besar. Tuhan, ku nantikanmu. Kau memberiku kekuatan yang baru. Berlari tak lesu, berjalan tak lelah. Rohul Kudus, kekuatan sayapku. Dan terbang tinggi, bagai Raja Wali. Dan melayang tinggi, dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, bukan terbang tinggi bersama Dia. Sekali lagi, Tuhan adalah kekuatanku. Bersama Dia ku tak akan goyah. Bukan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perbuatan yang besar. Tuhan nantikanmu. Kau memberiku kekuatan yang baru. Berlari tak lesu, berjalan tak lelah. Rohul Kudus, kekuatan sayapku. Kan terbang tinggi, bagai Raja Wali. Dan melayang tinggi, dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, bukan terbang tinggi bersama Dia.
Ya, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk di dalam belajar Alkitab ya. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita melanjutkan belajar minggu yang lalu, yaitu dari Kejadian 25 ayat 19 sampai 26. Ya, saya memberikan judul doa Ishak. Doa Ishak, Kejadian 25 ayat 19 sampai 26. Riwayat ya, keturunan Abraham. Abraham memperanakan Ishak. Ayat yang ke-20, dan Ishak berumur 40 tahun ya ketika menikah dengan Ribka ya, anak Betuel orang Aram dari Pandan Aram, saudara perempuan Laban. Orang Aram itu diambilnya menjadi istrinya. Berdoalah Ishak kepada Tuhan untuk istrinya, sebab istrinya itu mandul. Tuhan mengabulkan doanya sehingga Ribka istrinya itu mengandung. Tetapi anak-anaknya bertolak-tolakan di dalam rahimnya, dan ia berkata, "Jika demikian halnya, mengapa aku hidup?" Dan ia meminta petunjuk kepada Tuhan. Ibu bapak, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam ayat 19 dikatakan bahwa Ishak ini menjadi keturunan anak Abraham. Memang ada anak-anak lain, tetapi yang mendapatkan janji Tuhan adalah Abraham dan anak keturunan Abraham, yaitu Ishak, saudara-saudara. Ayat 20, Ishak berumur 40 tahun ketika Ribka, anak Betuel, orang Aram dari Pandan Aram, saudara perempuan Laban, orang Aram itu diambilnya menjadi istrinya. Jadi kalau kita melanjutkan pelajaran minggu lalu, ya, maka kita mengetahui bahwa Ishak mendapatkan istri melalui perantara, yaitu Elimelek, ya. Dan Ishak berumur 40 tahun ketika menikah dengan Ribka itu. Dan saudara tahu bahwa perjodohan ini berjalan dengan lancar. Ishak mendapat istri yang cantik, yang cerdas, ya, dan mempunyai karakter yang baik, saudara. Jadi mereka itu menerima berkat dari berbagai macam sudut, ya, berkat harta benda, warisan dari Abraham itu diserahkan kepada Ishak. Bahkan melalui Ishak ini ada berkat rohani, yaitu janji Tuhan bahwa keturunan Ishak ini akan melahirkan Mesias, juru selamat. Jadi kalau kita lihat, Mesias ini Ishak ini menerima berkat-berkat yang banyak, ya. Berkat rohani, berkat jasmani, ya, pasangan hidup yang sangat istimewa. Tapi saudara, bukan berarti orang yang diberkati oleh Tuhan itu tidak ada masalah. Ya, kita lihat di sini. Setelah menikah 20 tahun, ya, karena Ishak ya dengan Ribka ini menikah, Ishak itu umurnya 40 tahun. Sampai umur 60 tahun baru dia punya anak. Jadi ada waktu kurang lebih antara 19 sampai 20 tahun mereka menantikan kelahiran anak. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Jadi orang yang diberkati oleh Tuhan, saya melihat di sini bukan berarti tidak mempunyai masalah. Malahan
saya merasa ini menarik, perlu digarisbawahi bahwa masalah ini justru mendekatkan Ishak kepada Tuhan. Yang dinyatakan Ishak, ya, berdoalah Ishak kepada Tuhan untuk istrinya. Sebab istrinya itu mandul. Tuhan mengabulkan doanya sehingga Ribka istrinya itu mengandung. Saudara-saudara dikasihi Tuhan. Jadi Ishak menerima jawaban doa yang daripada Tuhan. Setelah dia mempunyai masalah dan dia datang kepada Tuhan. Di dalam ayat yang ke-22, masalah tidak berhenti sampai mengandung. Tetapi anak-anaknya bertolak-tolakan di dalam rahimnya. Jadi di dalam rahim Ribka ini ada 2 orang anak. Ya. Sampai Ishak datang kepada Tuhan dan berkata, jika demikian halnya, mengapa aku hidup? Ya, kita memahami pikiran Ishak bahwa pada waktu itu melahirkan anak kembar itu sangat beresiko, ya. Beresiko mengenai keselamatan ibunya, beresiko dengan anak-anak yang dilahirkannya, sampai dia bertanya kepada Tuhan, ya. Di dalam ayatnya yang berikut, firman Tuhan kepadanya, 2 bangsa ada dalam kandunganmu, dan 2 suku bangsa akan, ya, di sana berhadap-hadapan dalam rahimmu. Suku bangsa yang satu akan lebih kuat dari yang lain, dan anak yang tua akan menjadi hamba anak yang muda. Jadi tidak dijawab bahwa kamu akan selamat, tapi melalui perkataan ini, bayi yang dilahirkan itu akan menjadi 2 bangsa, artinya selamat. Ya. Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam ayat yang ke-24, setelah genap harinya untuk bersalin, memang anak kembar di dalam kandungannya. Keluarlah yang pertama, warnanya merah, seluruh tubuhnya seperti jubah berbulu. Sebab itu ia dinamai Esau. Sesudah itu keluarlah adiknya, tangannya memegang tumit Esau. Sebab itu dinamai Yakub. Ishak berumur 60 tahun pada waktu mereka lahir. Jadi, Ibu Bapak, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Ishak yang diberkati oleh Tuhan dengan kekayaan, ya, warisan dari Abraham ayahnya, istri yang baik, ya, istri yang mempunyai karakter yang luar biasa, ya, perawakannya cantik, dan mereka hidup saling mencintai, saudara. Barangkali banyak orang berpikir kalau sudah punya semuanya ini, pasti saya tidak memerlukan apa-apa lagi. Saya tidak mempunyai masalah lagi. Seringkali orang-orang yang seperti ini, seringkali juga kurang dekat sama Tuhan. Seringkali lupa pada Tuhan. Sehingga ketika masalah hadir di dalam keluarga Ishak ini, membawa Ishak berdoa kepada Tuhan. Masalah ini membawa Ishak berdoa kepada Tuhan. Artinya, Ishak sangat membutuhkan Tuhan. Ishak sangat bergantung kepada Tuhan. Ishak memohon kepada Tuhan. Saudara-saudara, memang dalam memilih teman hidup itu adalah pilihan. Ishak mendapatkan teman hidup melalui perantara. Tapi Ribka itu bisa menolak. Ya. Ketika Ribka ditawari, ya, oleh Eliezer untuk ikut dia untuk menjadi istri Ishak, dia bisa menolak dengan berbagai macam alasan. Ya. Takut ditipu, takut nanti suaminya jelek, dia bisa menolak. Tapi
Ribka tidak menolak. Dan ketika Ishak bertemu dengan Ribka, mereka saling setuju, mereka saling suka, sehingga mereka hidup saling mencintai. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jodoh memang pilihan. Dia bisa tidak mendapatkan Ribka. Dia bisa memilih perempuan yang sama-sama keturunan dari keluarga Abraham. Tetapi saudara, Ishak memilih Ribka. Ribka memilih Ishak sebagai pasangannya. Jadi jodoh yang ditentukan oleh faktor-faktor pilihan ini bukan berarti bahwa jodoh itu ditentukan oleh Tuhan. Tetapi jodoh itu Tuhan menentukan kita supaya memilih orang yang percaya kepada Tuhan, seiman. Tetapi yang seiman itu banyak. Bagaimana saya harus menentukan si A, si B, atau si C? Di sini peranan Ishak dan Ribka harus menentukan, harus memilih. Kalau mereka hidup saling mencintai, ya mereka hidup saling bahagia, saudara. Itu karena pilihan mereka yang benar, seperti yang dikehendaki oleh Tuhan. Saudara, tapi ada yang kita tidak bisa memilih, ya. Kita ditentukan oleh Tuhan, yang seringkali disebut dengan takdir. Kita tidak bisa memilih orang tua kita. Saya tidak bisa menjadi anak pemimpin. Saya tidak bisa menjadi anak orang terkenal. Tidak bisa. Karena itu sudah ditentukan. Saya punya orang tua, ya. Orang tua saya tidak bisa berubah. Demikian juga kedudukan saya sebagai anak sulung. Saya tidak bisa menjadi anak bungsu. Saya tidak bisa memilih untuk menjadi anak bungsu. Demikian juga anak bungsu. Tidak bisa saya ingin menjadi anak sulung. Inilah yang disebut dengan takdir. Inilah yang disebut dengan ditentukan oleh Tuhan. Jadi ada pilihan, ada yang ditentukan oleh Tuhan. Ibu bapak, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pilihan yang benar saja ada masalah. Apalagi kalau pilihan yang salah, saudara-saudara. Pasti masalahnya lebih banyak lagi. Apakah setiap masalah membawa lebih dekat kepada Tuhan? Belum tentu. Tapi Ishak dan Ribka memilih jawaban yang benar. Dia datang kepada Tuhan. Dan Tuhan memberikan anak. Esau dan Yakub. Walaupun anaknya didapat dengan susah payah, tetapi mereka terus dekat dengan Tuhan. Tuhan memberikan jawaban, Tuhan membimbing, Tuhan menolong dia, sampai akhirnya dua anak ini lahir dengan selamat dan ibunya selamat. Ini semuanya adalah anugerah Tuhan. Ini adalah semuanya berkat Tuhan yang Tuhan limpahkan kepada Ishak dan Ribka. Ibu bapak, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana dengan kita? Apakah kita juga orang yang diberkati oleh Tuhan seperti Ishak? Orang yang diberkati oleh Tuhan dengan banyak hal, bukan berarti kita bebas dari masalah. Saya yakin setiap anak-anak Tuhan mempunyai masalah-masalahnya sendiri-sendiri. Tapi yang penting, jangan karena masalah lalu kita jauh daripada Tuhan. Justru karena ada masalah, kita harus berdoa kepada Tuhan. Kita harus lebih mendekatkan kepada Tuhan dan minta pimpinan daripada Tuhan.
sebagaimana Ishak dan Ribka datang kepada Tuhan dengan lebih lagi daripada sebelum-sebelumnya. Sebenarnya datang kepada Tuhan itu adalah harta yang lebih berharga daripada warisan-warisan, harta benda, dan yang lain-lain. Saudara, karena hubungan yang dekat dengan Tuhan membawa kita hidup memuliakan nama Tuhan. Membawa hidup kita bisa menjadi terang, menjadi garam bagi banyak orang. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya berharap dengan pembelajaran Alkitab pada malam hari ini bisa membukakan mata hati kita di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita akan masuk di dalam acara doa, tapi sebelumnya kita akan menyanyi lagu El Shaddai. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya berlimpah, El Shaddai. Sekali lagi. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya berlimpah, El Shaddai. Ibu Bapak, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk di dalam acara persekutuan doa.
Kita akan berdoa untuk negara dan bangsa Indonesia tercinta di dalam memerangi virus corona, vaksinasi. Kita doakan negara kita supaya prokes bisa berjalan dengan baik, supaya penularan-penularan ini bisa diatasi. Kita berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa bersama-sama untuk negara dan bangsa Indonesia. Tuhan, Bapa kami yang di surga, kami mau berdoa Tuhan untuk negeri kami, Indonesia tercinta, di mana kami menjadi warganya Tuhan. Tuhan tolong Pak Jokowi, Pak Amin, para menteri, para polisi, tentara, jaksa, hakim, KPK, kepala-kepala daerah, sampai RT RW kami mau serahkan kepada Tuhan. Tuhan tolong berikan kepada mereka satu hati yang takut akan Tuhan. Tuhan tolong supaya mereka diberikan kesehatan, supaya mereka diberikan roh kerjasama, supaya mereka bisa bersama-sama memerangi COVID-19, COVID Omikron. Tuhan tolong Tuhan Yesus, biarlah prokes ini terus dijaga, prokes ini terus-menerus bisa menghilangkan penularan. Tuhan tolong. Demikian juga vaksinasi kami serahkan kepada Tuhan, supaya orang-orang yang belum divaksin, mereka dengan sukarela mau divaksin. Tuhan tolong. Tuhan, kami juga berdoa supaya kebijakan-kebijakan, pencegahan-pencegahan bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Tuhan tolong Tuhan Yesus. Kami mau menyerahkan Indonesia kepada Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, yang berikut kita berdoa untuk jemaat-jemaat yang sakit, ya, yang stres, ya, jemaat-jemaat yang mencari pekerjaan, yang belum dapat, ya. Kita juga berdoa untuk pemuda remaja yang kuliah, yang memasuki semester yang baru, kita doakan, ya. Mari kita sama-sama kita berdoa untuk hal-hal ini. Tuhan, Bapa kami yang di surga, kami berdoa untuk jemaat-jemaat yang sakit. Tuhan, tolong. Mereka yang stroke, mereka yang darah tinggi, mereka yang kencing manis. Tuhan, kami memohon belas kasihan Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati usaha pengobatan mereka. Tuhan menolong mereka, Tuhan. Biarlah mereka bisa mendapatkan kesembuhan. Tuhan, tolong Tuhan Yesus. Kami berdoa juga untuk mereka yang kanker. Kami mau serahkan kepada Tuhan. Tuhan, tolong. Baik pengobatan secara medis, herbal, hati yang gembira, kami serahkan kepada Tuhan. Tuhan, Engkau berbelas kasihan. Tuhan, Bapa kami yang di surga, kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat-jemaat yang mempunyai sakit-sakit yang berat, sakit-sakit yang ringan. Kami mau serahkan kepada Tuhan. Tuhan, tolong. Tuhan, Bapa kami yang di surga, kami berdoa juga untuk Pak Petrus. Kami mau menyerahkan Pak Petrus kepada Tuhan. Tuhan, tolong ketemukan dengan dokter yang baik. Tuhan, biarlah Pak Petrus bisa mendapatkan diagnosa yang tepat, jalan keluar yang benar. Tuhan, tolong. Kami mau menyerahkan dia kepada Tuhan. Tuhan, tolong. Berilah belas kasihan kepada hamba-Mu ini, Tuhan. Tuhan, Bapa kami yang di surga, kami berdoa untuk Ichen, kami bersyukur untuk keberhasilan operasi. Kami mau serahkan Ichen kepada Tuhan. Tuhan, kami memohon Kau memulihkan dia, sehingga dia bisa bersaksi, bisa memuliakan nama Tuhan. Tuhan, tolong Tuhan Yesus. Tuhan, kami berdoa untuk jemaat-jemaat yang stres, yang marah-marah, yang mengalami gangguan emosi, yang mengalami gangguan jiwa. Tuhan, tolong. Kami memohon, Engkau adalah penasehat yang ajaib. Biarlah Tuhan memberikan jalan keluar.
Biarlah mereka mau membuka hati, mereka bisa disembuhkan Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang mencari pekerjaan yang masih belum dapat. Biarlah di tahun yang baru ini, mereka bisa ketemu dengan majikan yang baik, perusahaan yang baik, sehingga anak-anakmu bisa mendapat pekerjaan yang mempunyai masa depan, yang gilang gemilang di kemudian hari Tuhan. Tuhan, tolong. Tuhan, kami berdoa untuk mahasiswa-mahasiswa yang sudah kuliah dan mereka mau online, mereka perlu tempat tinggal. Tuhan, tolong. Ketemukan dengan teman-teman yang baik, ketemukan dengan gereja yang baik. Tuhan, jauhkan mereka dari segala pencobaan. Tuhan, jaga. Tuhan, lindungi mereka, Tuhan Yesus. Tuhan, biarlah iman mereka dimanapun mereka berada, iman mereka bisa maju dan bertumbuh. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan doa kami ini. Amin. Kita akan memuji Tuhan, ya. Kita memuji Tuhan El Shaddai, ya. Tak usah ku takut. Tak usah ku takut. Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang. Yesus peliharaku. Tak usah ku susah. Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas. Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya berlimpah, El Shaddai. Bapak, Ibu, saudara-saudara dikasih Tuhan, kita akan melanjutkan doa kita. Kita berdoa untuk pembangunan gedung GSK di Tiban 3. Kita serahkan kepada Tuhan. Kita juga berdoa untuk tanah di sebelahnya, rumah di sebelahnya, pembangunan tahap kedua kita doakan. Mari kita sama-sama mengeluarkan suara, kita berdoa untuk hal ini. Tuhan, Bapa kami yang di surga, kami bersyukur dan berterima kasih Engkau mau memberikan kepercayaan kepada kami, sebuah rumah, sebidang tanah, bahkan sudah selesai pembangunan tahap pertama. Terima kasih Tuhan. Kami mau berdoa untuk para donatur, baik mereka yang sudah menyumbangkan uang, pikiran, tenaga, doa-doa. Tuhan, kami memohon Tuhan memberkati mereka dengan kesehatan, memberkati mereka dengan berkat-berkat rohani, memberkati anak-anak mereka dengan kemajuan-kemajuan. Tuhan, tolong Tuhan Yesus. Kami mau menyerahkan Tuhan, tanah di sebelahnya, rumah di sebelahnya, keuangan yang kami butuhkan, kami mau serahkan kepada Tuhan. Kami percaya pada waktu Tuhan yang terbaik akan kami alami di dalam pembangunan
rumah Tuhan di Tiban 3 ini. Tuhan tolong. Kami mau menyerahkan pengurusan surat-surat. Kami mau menyerahkan Tuhan untuk mengumpulkan dukungan-dukungan. Kami mau serahkan kepada Tuhan. Tuhan tolong. Tuhan pimpin. Biarlah kehendak Tuhan jadi dengan sempurnanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yang berikut kita berdoa untuk jemaat-jemaat yang berada di luar Batam, ya. Di luar negeri kita berdoa. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Bapa kami yang di surga, kami berdoa untuk jemaat-jemaat yang ada di mana-mana tempat. Kami berdoa Tuhan untuk Nick Novi yang ada di London, Inggris. Kami mau serahkan kepada Tuhan. Tuhan terima kasih Engkau sudah menolong di dalam sakit mereka, sehingga mereka bisa sembuh, sekeluarga sembuh, terpujilah nama Tuhan. Tuhan tolong pekerjaannya, Tuhan tolong iman mereka, Tuhan tolong masa depan mereka. Kami mau serahkan mereka kepada Tuhan. Tuhan tolong. Tuhan kami berdoa juga untuk Acen dan keluarganya yang ada di Kedah. Kami mau serahkan kepada Tuhan. Tuhan jadikan Acen saluran berkat, terang. Kami rindu Tuhan suaminya bisa dimenangkan kepada Tuhan. Saudara-saudaranya bisa dimenangkan kepada Tuhan. Tuhan tolong. Tuhan jauhkan mereka dari segala pencobaan. Tuhan berkati keluarga ini. Tuhan kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang ada di Taiwan. Kami berdoa untuk Kenny Tuhan. Kami bersyukur dia bisa diterima di sekolah untuk memasuki jenjang yang lebih tinggi pasca sarjana. Tuhan tolong supaya Kenny bisa mendapatkan banyak manfaat dari kuliah S2 ini. Biarlah ilmu-ilmu yang dia pelajari bisa diserap dengan baik. Bahasa Inggris, bahasa Mandarin, ilmu-ilmu ekonomi, manajemen, marketing, kami mau serahkan kepada Tuhan. Tuhan tolong. Tuhan berkati Kenny, Tuhan Yesus. Kerohaniannya kami serahkan kepada Tuhan. Tuhan kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang ada di Singapura. Kami berdoa untuk Mr. Lim, Sum. Kami berdoa untuk Stephen, Lena, Vivi. Kami mau serahkan mereka kepada Tuhan. Tuhan tolong berikan kesehatan. Tuhan berkati pekerjaannya, berkati ibadahnya Tuhan. Tuhan tolong. Kami mau menyerahkan pekerjaannya, jualannya, masa depan anaknya kami serahkan kepada Tuhan. Tuhan berkati mereka. Tuhan pimpin, Tuhan tuntun mereka. Tuhan tolong. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang ada di Indonesia, yang ada di Jakarta, yang ada di Bandung, yang ada di Solo, yang ada di Semarang, yang ada di Bau-Bau, yang ada di banyak tempat-tempat yang belum kami sebutkan. Kami mau serahkan kepada Tuhan. Tuhan Yesus tolong. Tuhan jaga, Tuhan lindungi, Tuhan jauhkan dari segala pencobaan. Tuhan berikan berkat-berkat rohani. Tuhan berikan berkat-berkat kesehatan. Tuhan berkati kami, Tuhan. Tuhan tolong anak-anak-Mu di mana-mana tempat. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan memohon. Amin. Kita menyanyi sekali lagi ya, El Shaddai. Ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku.
dosaku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya berlimpah, El Shaddai. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan berdoa bersama-sama untuk pelayanan sekolah minggu pagi, kebaktian umum pagi, sekolah minggu sore, pemuda remaja. Ya, kita doakan. Hal-hal ini kita doakan. Yang berikut kita juga berdoa untuk pribadi-pribadi. Bila ada ibu bapak, saudara-saudara yang mempunyai beban-beban pelayanan, beban-beban doa, ya, silakan untuk menyampaikan. Bila ada doa-doa yang terlewat, ya, silakan ibu bapak berdoa. Atau saudara mempunyai beban berat, ya, saudara mempunyai masalah-masalah, silakan saudara berdoa secara pribadi kepada Tuhan. Mari kita bersama-sama kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang di surga, kami mau menyerahkan pelayanan sepanjang minggu ini. Kami mau menyerahkan Tuhan pelayanan sekolah minggu, guru-guru sekolah minggu yang mengajar. Tuhan berikan kesehatan, Tuhan berkati, pakai mereka untuk mengajarkan Alkitab kepada anak-anak. Biarlah anak-anak bisa percaya kepada Tuhan, bisa bertumbuh di dalam iman. Tuhan, kami berdoa untuk kebaktian pagi. Kami mau serahkan hamba Tuhan yang melayani. Kami berdoa Tuhan untuk pemain musik, untuk pemimpin pujian, singer, yang merekam, yang memvideo. Kami mau serahkan kepada Tuhan. Tuhan tolong, sucikan kami, sempurnakan kami. Pakai kami Tuhan, untuk menjadi alat di tangan-Mu, untuk memberkati, baik yang datang ke gereja maupun mereka yang ikut secara online. Tuhan, kami rindu mereka bisa bertumbuh di dalam Kristus. Tuhan, kami berdoa untuk anak-anak-Mu yang ikut sekolah minggu sore, remaja, pemuda, kami serahkan kepada Tuhan. Mereka yang mengajar, mereka yang melayani, Tuhan berkati, Tuhan tolong, tambahkan jiwa-jiwa baru Tuhan. Tuhan, kami mau menyerahkan pelayanan-pelayanan, belajar Alkitab, doa, kami mau serahkan kepada Tuhan. Tuhan pimpin kami. Kami ini adalah hamba-hamba-Mu Tuhan. Kami ingin menyaksikan cinta kasih Tuhan. Tuhan, Bapa kami yang di surga, kami berdoa untuk keluarga kami yang belum percaya kepada Tuhan, untuk keluarga jemaat yang suaminya belum percaya Tuhan, orang tuanya belum percaya Tuhan, anaknya belum percaya, kami mau serahkan kepada Tuhan. Tuhan, tolong Tuhan Yesus, gerakan mereka, ketemukan dengan orang-orang Kristen yang baik. Biarlah melalui kesaksian mereka, mereka bisa percaya dan terima Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat. Tuhan, kami berdoa untuk keluarga kami di Hong Kong, untuk keluarga kami di Sidoarjo, Surabaya, Malang, Bandung, Semarang, Solo, Jakarta, di mana-mana tempat kami serahkan kepada Tuhan. Tuhan, tolong Tuhan Yesus. Tuhan, Bapa kami yang di surga, kami mau berdoa Tuhan,
untuk anak-anak-Mu Tuhan Yesus, yang menanti kehadiran teman hidup, baik melalui pencarian pribadi, ataupun melalui perantara yang bisa dipercaya. Kami mau serahkan kepada Tuhan. Atau Tuhan mau memberikan secara ajaib, kami mau serahkan kepada Tuhan. Tuhan tolong anak-anak-Mu, supaya anak-anak-Mu bisa mendapatkan teman hidup yang sepadan. Tuhan tolong. Tuhan Bapa kami yang di surga, kami berdoa Tuhan, untuk saudara-saudara kami yang sedang bergumul dengan pencobaan-pencobaan yang sedang dialami. Kami memohon kekuatan, kami memohon penghiburan, kami memohon jalan keluar dari Tuhan. Tuhan tolong Tuhan Yesus. Kami mau menyerahkan seluruh doa kami kepada Tuhan. Biarlah kehendak Tuhan jadi dengan sempurnanya. Nama Tuhan dimuliakan, nama Tuhan dijunjung tinggi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, acara belajar Alkitab dan doa sampai di sini. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati kita semua.